Baik, shalom untuk kita semuanya. Saya berdoa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup setiap kita, baik itu saya dan juga saudara semua yang mendengar. Hari ini saya Pendeta Hizkia mau men-sharingkan kembali satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Ya, sekali lagi Galatia 6 ayat yang ke-7, ini satu ayat firman yang sudah sering kita dengar dan bahkan mungkin sudah sangat kita hafal. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita semuanya. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan sesat. Nah, di situ pakai tanda seru. Berarti ini sesuatu yang penting sifatnya. Jangan sesat. Tanda seru. Ada satu peringatan dari Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi saya bacakan buat kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil satu tema, yaitu apa yang ditabur, itu yang dituai. Kita kan suka berkata begitu kan, apa yang kau tabur nanti kau akan tuai. Nah begitu, karena kita di dalam hidup ini memang akan selalu berhubungan dengan hukum Tuhan yang disebut dengan hukum tabur dan hukum tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa ada satu kata yang begitu penting di dalam pembacaan Galatia 6 ayat yang ke-7 yang sudah saya bacakan tadi buat kita semuanya, di mana Tuhan berkata jangan sesat. Nah, ini jangan sesat. Kenapa kita jangan sesat? Dan itu menjadi satu kata yang sangat penting untuk kita semuanya pahami, untuk menjadi fokus setiap kita. Yang pertama ya, kalau saya perhatikan di dalam hidup kita ini, kita itu tidak mau menuai yang kita tabur. Nggak mau. Kita selalu maunya menerima yang baik. Nah, sebagai tuaian gitu kan. Kita selalu siap dengan hal-hal yang baik saja. Padahal yang kita tabur bukan yang baik. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa disitulah letak kesesatan dalam kehidupan kita. Kita maunya menuai yang baik. Kita tidak mau menuai yang kita tabur gitu loh. Yang nggak baik dulu saya buat, janganlah saya tuai gitu, ya kan? Nah ini kan satu kesesatan sebenarnya. Padahal nanti kita baca selanjutnya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, kita menabur nih. Yang kedua adalah kita menabur namun mengharapkan tuaiannya berbeda. Ini kan lucu sebenarnya. Ini kan satu kesesatan, satu pemikiran yang menurut saya itu salah sekali ya. Kita menabur namun mengharapkan tuaiannya berbeda. Apalagi ya kita merasa bahwa aku kan sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, saya itu pernah mendapatkan satu informasi bahwa ketika orang dulu hidupnya jahat, dia berbuat jahat, ketika dia sudah bertobat pun ya tetap konsekuensi yang dia lakukan dulu itu dia terima.
lalu dia sudah berubah. Tetapi ya banyak di antara kita itu yang masih ingin ya menabur sesuatu tapi mengharapkan tuaiannya berbeda. Kita merokok tapi kita maunya sehat gitu kira-kira. Ya gimana mau sehat? Kita kita apa namanya nggak teratur istirahat, tetapi maunya kondisi kita tetap fit. Ya gimana? Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin itu. Lalu yang ketiga, kesesatan itu membuat langkah iman kita salah. Makanya Tuhan berkata, jangan sesat. Karena kesesatan itu membuat langkah iman kita ini salah. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat dari kata sesat. Ya, jangan sesat. Di dalam perjanjian baru, itu perjanjian baru kan ditulis di dalam bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani. Ya, kalau terjemahan Indonesia itu kan diterjemahkan dari bahasa Yunaninya kan begitu saja itu. Aslinya ya bahasa Yunani. Makanya penting kita kalau melihat tulisan di dalam Alkitab kita yang berbahasa Indonesia, kita penting juga sangat perlu kalau saya katakan untuk kita melihat bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kalau dia perjanjian lama itu kita lihat bahasa Ibraninya yang bisa kita buka di dalam Google. Mudah kok sekarang ini untuk mengetahui bahasa asli. Ya, kata sesat itu diambil dari bahasa Yunani planao. Sekali lagi saya katakan, kata sesat di situ diambil dari bahasa Yunani planao. Yang artinya itu ada beragam dia. Yang pertama itu menyesatkan, ya. Yang kedua itu adalah pasif sesat. Jadi sesat terus. Yang ketiga keliru. Nah, kenapa kita bisa sesat? Karena keliru pemahaman kita. Makanya Tuhan katakan jangan sesat. Makanya hati-hati kita di dalam menangkap sesuatu. Kalau keliru, sesat kita. Yang berikutnya adalah salah jalan. Nah, itu yang saya katakan tadi, kesesatan itu membuat langkah iman kita salah. Salah jalan kita. Dan kebanyakan sekarang itu jalan langkah kita itu kebalik, jadi lucu sebenarnya. Disuruh ke kanan, loh kita malah ke kiri. Disuruh maju, kita malah mundur. Nah, itu kan satu kesesatan. A kata firman, B yang kita bilang. Itu sebuah kesesatan. Jangan sesat. Kata sesat pengertiannya adalah salah jalannya. Ya kalau udah salah jalan ya tidak mungkin lah mencapai tujuan yang benar. Itu tidak mungkin. Lalu ada lagi mengembara. Ya, mengembara itu berarti tidak ada arahnya. Ngambang dia. Lalu menipu. Itu pengertian dari planao. Dari kata sesat itu diambil dari kata Yunani planao yang bisa memiliki pengertian menipu. Penting untuk kita mendengar sesuatu, jangan sampai yang kita dengar itu bukan aslinya, bukan yang sebenarnya. Itu penting sekali. Harus kita bisa lihat ini benar atau tidak, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak tertipu. Nah, itu dari kata sesat saja kita sudah bisa menangkap dengan begitu jelas, ya. Jangan sampai kita sesat. Lalu kemudian kalimat yang kedua adalah Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Ini pun kata berikutnya, kalimat berikutnya yang begitu penting menurut saya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah itu baik, Pak Pendeta. Betul, Allah kita memang baik.
Allah itu kan penuh kasih, Pak Pendeta. Betul, saya tidak menentang hal itu. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, jadi kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Betapa bodohnya kita sebenarnya. Saat kita berusaha mempermainkan Tuhan, itu bodoh sekali. Padahal ayat ini sudah jelas mencatat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sehingga walau dia penuh kasih, walau ya kita hidup di dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, ya jangan main-main dengan Tuhan. Ya, jangan main-main. Jangan main-main dengan Tuhan. Allah kita itu bukan pribadi yang bodoh. Ananias dan Safira itu kong kali kong, suami istri ini kong kali kong di rumah. Ya Roh Kudus ada di situ, Petrus tidak di situ. Tetapi ketika mereka berdua menghadap Petrus seorang demi seorang, Petrus berkata, kenapa kamu dustai Roh Kudus? Nah, kan udah susah jadi mereka, dan kita lihat dampaknya mereka mati berdua. Karena apa? Allah kita meski baik, tapi dia bukan Allah yang bisa dipermainkan. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Ya, saya mau ingatkan, jangan macam-macam dengan Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas kehidupan, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Tuhan kita punya aturan. Jangan macam-macam dengan Tuhan kita. Jelas pernyataannya. Allah tidak membiarkan. Makanya diawali dari kata jangan sesat. Karena kita pikir selama ini karena sebab Tuhanku baik, ya aku bisa bermain-main saja dengan dia. Oh, dia baik. Itulah yang membuat hidup kita sesat. Yuk kita berubah ya, sama-sama kita berubah. Allah kita bukan Allah yang bisa kita permainkan. A katanya, lakukan A. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur, itu juga yang dituainya. Itu juga. Jadi kalau naburnya benih firman, maka yang dituainya firman. Ya, seperti seri khotbah saya yang sebelumnya itu saya berbicara tentang 30, 60, 100 yang sebenarnya berkaitan dengan benih firman yang ditabur di dalam diri kita. Kita ini tanahnya. Ya, sebenarnya di situ bukan kita yang menabur, tetapi kita ini adalah tanahnya. Tempat ditaburkan benih itu. Dan benih itu adalah firman. Sudah jelas saya paparkan di dalam seri khotbah saya yang sebelumnya. 30, 60, 100 kali lipat. Nah, ini adalah yang selanjutnya mengenai tabur dan tuai. Ini berarti apa yang kita lakukan itu juga yang akan kita terima. Kalau kita kembali ke dunia pertanian, apa yang dia tabur, yaitu yang akan dia tuai. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Kalau benih yang kita tabur itu misalkan benih jagung, ya maka yang tumbuh itu jagung lah, ya kan? Jangan kita mengharapkan benih jagung yang kita tabur, tapi yang kita harapkan
singkong. Nah, ini udah susah ini. Ini satu hal yang menurut saya itu keliru sekali ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita tabur, apa yang ditabur orang itu juga yang akan berarti ada waktunya. Kita tidak bisa menghindari hukum ini. Ya, hari ini misalnya kita berbuat jahat sama orang, bisa tidak otomatis kita mengalami yang kita lakukan kepada orang lain. Meski maaf, kita sudah minta ampun kepada Tuhan pun, bukan berarti konsekuensi tidak jalan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah saat Daud itu melakukan pelanggaran yang berat sebenarnya secara hukum Taurat, di mana dia berzina dan juga membunuh, ya, karena dia perancang pembunuhan itu. Setelah ketahuan, wah, dia nyesel, bertobat dia, tetapi konsekuensinya tetap jalan, hanya dianya saja dihindarkan dari hukuman mati secara hukum Taurat. Pada saat itu bisa sebenarnya Tuhan cabut nyawanya dia dan dia berhenti. Tetapi Tuhan mengampuni dia dari dosanya itu. Namun sekali lagi konsekuensi tetap jalan. Anak yang ada di dalam kandungan Batseba mati. Dan selanjutnya dikatakan di situ apa yang dia lakukan tersembunyi itu semua akan dilakukan terbuka. Dan itu terjadi dalam kehidupan Absalom. Bahkan kita lihat sampai mati pun Daud yang sudah bertobat tadi tetap menuai yang namanya pengkhianatan. Sebagai apa? Pengkhianatan dia kepada panglimanya, orang yang setia kepada dia. Nah, kita lihat kan waktu dia sebelum meninggal dalam kondisi sakit-sakitan, anak dia justru berpesta mengangkat diri menjadi raja. Loh, bukannya kasihan lihat bapaknya sedang sakit, ini justru diangkat dirinya. Belum lagi dia punya panglima, Yoab. Waduh, dia usung. Belum lagi dia punya imam yang meninggalkan dia dalam kondisi sakit dan ikut berpesta dengan salah seorang anak tertua daripada Daud. Nah, ini kan bentuk daripada tuaiannya. Walaupun dia sudah bertobat, dia harus tuai sampai mau mati. Makanya setiap kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan hal itu. Yes, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena upah dosa maut. Tetapi konsekuensi perbuatan harus tetap kita jalani. Harus tetap kita jalani. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ini kan kelanjutannya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, Galatia 6 tadi ayat yang ke-8. Yang pertama, kalau kamu tabur, ada dua jenis taburan di sini. Kalau kita menabur yang pertama di dalam daging, ya, artinya di dalam kehidupan yang tidak benar, cara-cara yang tidak benar, kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Ya, namanya menabur yang nggak benar, ya tidak mungkin kita menuai kehidupan dong. Kalau kita terus menerus nih dalam hidup kita menabur yang tidak benar, nggak tobat juga, maka kita akan binasa, kebinasaan di sini. Ya. Dan itu bisa berarti masuk neraka, saudara. Berarti hidup di dalam daging itu berbahaya untuk kita pelihara. Dan saya memandang seperti ini. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di hatiku, itu merupakan taburan. Sehingga suatu saat nanti aku akan menuai. Apalagi kalau saya tidak bertobat dari kehidupan daging saya, maka saya akan menuai kebinasaan, yaitu masuk neraka.
Makanya dikatakan jangan sesat, Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Hati-hati kita sudah berbuat jahat, terus menerus berbuat jahat, tapi tetap yakin masuk surga. Hati-hati loh. Allah tidak mengizinkan, tidak memberikan dirinya dipermainkan. Tidak bisa bermain-main kita dengan Tuhan. Dia Allah yang tegas. Makanya di dalam kitab Wahyu dicatat, ya, bagi orang yang menambahkan, mengurangi, itu akan mendapat hukuman dari nubuatan itu. Bahkan dicatat, bagi kamu yang kudus tetaplah kudus, kamu yang cemar tetaplah cemar. Nanti saudara buka aja di dalam pasal terakhir itu, ada kalimat itu di situ. Karena penghukuman ada. Kekekalan itu ada dua, saudara, bukan satu. Kalau satu tadi kita gampang. Gimana pun kita di dunia ini, ya udah pastilah masuk surga, karena tempat kekekalan cuma satu. Nah, ini kekekalan ada dua. Neraka dan juga surga. Di sini dicatat, kalau kita itu hidup di dalam daging, kalau kita itu menabur kedagingan di dalam daging, maka kita menuai kebinasaan dari daging itu. Dampak hidup kedagingan itu cuma masuk neraka. Lalu yang kedua, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Rohnya di sini kita lihat R-nya besar. Itu berarti Roh Kudus. Ya. Ini berarti menabur di dalam kehendak Roh Kudus. Ya, melakukan segala sesuatu seperti yang Roh Kudus inginkan. Nah, yang pertama tadi secara daging. Ya, di dalam ketidakbenaran sudah pasti. Itu makanya setiap kita akan menuai kebinasaan. Bahkan kalaupun kita bertobat, ya kita tetap harus menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi yang kedua, kalau kita menabur di dalam roh, di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu tidak pernah menuntun orang tidak benar. Roh Kudus selalu menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa? Upahnya atau yang disebut di sini sebagai tuaiannya adalah hidup yang kekal. Ya bisa kita artikan ini, kitalah yang memiliki hak untuk masuk surga kan. Karena kehidupan kekal diberikan kepada kita. Selanjutnya dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, mulai ayat 7, ayat 8 yang tadi dibaca, ini kan konteksnya adalah saling membantulah kamu. Ya namanya membantu, itu berarti kan perbuatan yang baik. Nah, oleh karena itu saya anjurkan kepada kita semuanya, dalam mulai hari ini kita jadi orang-orang yang berpikir benar. Lakukan yang benar. Baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kemudian lanjut 9 sampai 10. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara dan juga saya, bagi pembaca pada saat itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya mari kita hidup di dalam Roh Kudus. Biarlah hidup kita itu dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh keduniawian. Jangan dipimpin oleh kehendak daging. Jangan dipimpin oleh iblis. Ayo kita itu berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya bicara bantuan. Tapi sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita. Itu semua taburan. Ayo tabur yang baik. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang dituai.
akan dituai. Selama masih ada kesempatan, itu berarti hidup kita di dunia ini masih bernafas kita semuanya. Ini goal kita loh, sebagai seorang yang menabur dan menerima tuaian nantinya. Ayo kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ayo kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita menuai hidup yang kekal. Jangan lagi kita sesat dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Sudah bikin jahat, tapi maunya yang baik. Kita merokok maunya sehat. Ya, itu menyesatkan. Dan bukan begitu hidup di dalam Tuhan. Bukan karena dia penuh kuasa, sehingga ketika kita misalkan merokok, lalu kita berkata, Tuhan berikan aku kesehatan, lalu dengan kuasa sehat. Tidak seperti itu sistem dengan Tuhan. Kalau seperti itu sistem Tuhan, ya kacau kita semuanya hidupnya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kata ayat 9. Berarti terus menerus saja berbuat yang baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bisa waktu kita hidup di bumi, apa yang kita perbuat, ya hari ini nggak kelihatan. Tapi suatu hari nanti itu bisa kita terima. Atau kita bicara kekekalan. Ya, kita akan menuai surga. Tuhan berikan kita tempat di surga. Kalau kita selama hidup ini nggak jemu-jemu, nggak pernah bosan, nggak pernah berhenti melakukan apa yang berkenan di hadapannya, di mana hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, hidup sesuai aturan Roh Kudus, hidup sesuai aturan firman yang benar. Jika kita tidak menjadi lemah, jadi jangan bosan. Jangan keluar dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama hidup di dunia ini. Nah, ini dia saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Berhenti bermain-main dengan Tuhan. Berhenti memiliki pandangan yang keliru tentang Tuhan. Dia baik, dia penuh kasih. Itu makanya kita masih diberi nafas, kesempatan untuk berubah. Bukan terus-menerus hidup di dalam keadaan yang Tuhan tidak suka. Lalu yakin saja Tuhan itu tetap menyertai, ada berkat, ada kasih karunia-Nya. Itu sangat menyesatkan. Karena kita tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu. Jadi biarlah melalui sharing ini, melalui pemberitaan firman ini, sama-sama saudara dan juga saya, kita sama-sama berubah. Sama-sama kita koreksi diri. Kalau kita pernah menabur yang jahat, ayo siapkan diri untuk menuainya. Konsekuensi dari perbuatan kita ini. Siapkan diri meskipun kita sudah berubah. Meskipun kita sudah bertobat. Tapi kita harus tetap siapkan diri. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai katanya. Prinsip ini yang membuat kita sebenarnya dapat menjaga kehidupan kita. Kalau tidak ada tabur dan tuai, kita akan hidup sembarangan. Percayalah. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Cepat atau lambat, itu pasti terjadi. Makanya tabur apa yang baik di mata Tuhan. Hiduplah di dalam jalan-jalan Tuhan. Berhenti menghidupi kedagingan kita. Berhenti berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan. Supaya kita diberkati, supaya surga itu menjadi tempat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.